Bisa dibilang sistem pembayaran di Indonesia itu menuju efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang teman-teman Genbi. Pada podcast perdana kali ini, saya akan membawakan tema Curious. Nah, untuk podcast pertama ini, sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ardiansa Saputra atau biasa dipanggil Rian. Nah, pada podcast kali ini, kami akan mengundang tamu spesial perwakilan dari Bank Indonesia Jakarta, yaitu The Honorable Pauni. Hai Pak Oni, selamat siang. Halo Rian, selamat siang. Iya Pak. Sebelum kita mulai hari ini, saya menyiapkan pantun nih Pak untuk siang ini. Silakan. Semoga berkenan ya Pak. Ke KPWBI naik kuda poni. Wah, cakep. Sarapan ubi dicampur gula aren. Wah, manis tuh. Siap sediakah Pak Oni siang ini menjawab podcast Genbi yang keren ini? Waduh, luar biasa. Tentu siap dengan senang hati Rian. Alhamdulillah ya, diterima sama Pak Oni. Oke, kita langsung mulai pada narasi pertama ya Pak. Ya. Revolusi Industri 4.0 di Indonesia membawa dampak terhadap beberapa aspek. Ya. Salah satunya aspek ekonomi, di mana banyak pelaku bisnis dan wirausaha saat ini yang memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan transaksi jual beli. Mengenai transaksi jual beli sendiri, tentunya berkaitan dengan sistem pembayaran, guna menyesuaikan proses transaksi jual beli tersebut. Nah, menurut Pak Oni, bagaimana sistem pembayaran di Indonesia? Apakah sudah terbilang efektif efisienkah, Pak? Ya, Rian. Bisa dibilang sistem pembayaran di Indonesia itu menuju efektif dan efisien. Dan efektif efisien itu proyek yang nggak pernah berhenti karena teknologi terus berkembang. Nah, kenapa kok saya mengatakan sistem pembayaran Indonesia mengarah kepada efektif dan efisien? Karena otoritas sistem pembayaran yaitu Bank Indonesia sudah punya visi, punya haluan 5 tahun ke depan, namanya Blueprint Sistem Pembayaran 2025 atau BSPI ya, yang punya 5 inisiatif untuk menuju ke efektif dan efisien. Yang pertama nanti ada inisiatif Open Banking, di mana bank sama fintech udahlah nggak usah saingan, kolaborasi. Setiap bank terhubung dengan fintech, jadi banknya open, fintech silakan masuk, sehingga semua konsumen punya pilihan, dan banyaknya pilihan konsumen itu menyebabkan kita menuju ke efektif dan efisien. Yang kedua, juga ada inisiatif sistem pembayaran retail, salah satunya KRIS, untuk memberikan kemudahan di dalam dunia transaksi, cara bayar, apalagi di era pandemi ya. Jadi pembayaran non-cash, retail itu sangat diperlukan, dan saya yakin Rian dan teman-teman di Genbi pasti merasakan manfaatnya juga ya. Benar sekali Pak. Karena nggak perlu interaksi fisikal yang rawan COVID sekarang ya. Benar Pak. Jadi pembayaran retail ini juga menjadi inisiatif. Yang ketiga, ya tentu butuh infrastruktur kan. Ya. Untuk pembayaran retail, digital itu butuh infrastruktur. Jadi Bank Indonesia juga punya inisiatif infrastruktur pasar keuangan, nggak hanya sistem bayaran tapi juga pasar keuangan. Dan yang keempat, data harus diatur. Data itu kan sangat privacy ya. Jadi data harus diatur, data harus dimanfaatkan, dan data harus dilindungin. Intinya betul, begitu. Pak. Nanti ada semacam data hub, data yang bisa di-share, dan kalau data bisa di-share, data nggak perlu duplikasi. Datanya Rian misalnya ada di bank ini, ada di fintech ini, belum tentu datanya sama, dan ini bisa menyebabkan nggak efisien. Lebih baik satu data untuk semua. Tapi untuk menuju satu data untuk semua ya kita butuh inisiatif data ini atau data hub ya. Yang kelima, ya tentu supaya aman, terlindungi, para pengguna perlu pengaturan, perlu perizinan, perlu pengawasan. Nah, selain untuk melindungi pengguna, pengaturan, perizinan, pengawasan juga mengarah kepada pengaturan, perizinan, pengawasan yang dapat membuat industrinya itu tumbuh dengan baik. Nah, kiranya 5 itu nanti yang akan mengawal sistem bayaran Indonesia menuju efektif dan efisien. Dan kita ingat, karena dunia digital penuh dengan teknologi, efektif dan efisien itu never ending story, karena terus kan teknologi berkembang terus, dan akhirnya
mau nggak mau kita harus terus mengimprovisasi diri dan mengembangkan diri untuk setara dengan yang lain. Gitu. Benar, Pak. Berarti dari jawaban tersebut bisa saya simpulkan inovasi harus terus berjalan ya, Pak? Betul, Apalagi untuk Bank inovasi Indonesia. never ending story. Wah, benar. Continue ya, Pak? Continue. Berarti untuk blueprint ini yang disiapkan tahun 2025 berarti Bank Indonesia sendiri lagi ongoing proses ya, Pak, untuk menyiapkan Sekarang itu ya? lagi ongoing proses. Betul. Oke. Baik, Pak. Nih, lalu bagaimana Pak agar kita bisa melakukan pembayaran yang lebih efektif dan efisien itu sendiri untuk kitanya nih sebagai masyarakat? Untuk masyarakat ya. Iya. Yang pertama ya masyarakat sekarang harus melek teknologi, tapi saya nggak khawatir khususnya masyarakat yang seperti rekan-rekan Genbi pasti sudah melek digital ya kan, Iya, Pak. tahu cara menggunakannya, sudah menjadi digital native. Ya. Digital itu menjadi aktivitas sehari-hari, tetapi bagi yang lain kan belum tentu. Benar, Oleh Pak. karena itu perlu edukasi, perlu sosialisasi bagaimana cara memperlakukan dan menggunakan teknologi. Yang kedua, tentunya untuk melakukan pembayaran secara efektif dan efisien, itu tadi yang sampaikan Rian ya, ada inovasi-inovasi cara-cara pembayaran yang efektif dan efisien. Saya ambil contoh, kalau dulu pembayaran pakai kartu itu lebih efisien daripada pembayaran tunai, karena orang nggak perlu takut uang hilang, uang palsu, nggak perlu kembalian, ya kan? Ya, betul, Pak. Nah, itu lebih efisien. Tetapi kan saya cerita nih, yang namanya pembayaran itu, cara bayaran yang secara teknologi never ending story. Benar. Jadi dari uang tunai, kartu, sekarang pakai handphone, ya kan? Pakai jalan tol kan tap and go ya, Iya. kartunya tap and go itu juga menuju ke efektif dan efisien. Dan yang sekarang pakai QR, saya Ya. langsung aja QR ya. Ya. Itu juga efektif efisien, apalagi di era pandemi. Karena kita tidak perlu bersentuhan dengan barang maupun tangan-tangan manusia. Langsung di scan and go, transaksi jalan. Dan saya bisa kasih info bahwa KRIS yang dicanangkan 17 Agustus 2019 ini sudah berlangsung 2 tahun, dan pada tahun kedua ini Bank Indonesia mencanangkan 12 juta merchant Wih. yang akan menggunakan KRIS. Nah, bagaimana Jakarta? Jakarta sudah pernah mencapai 1,1 juta merchant. Oh, Ya. Sekarang targetnya ditingkatkan menjadi 12. 2,2 untuk Jakarta ya. Untuk Jakarta. Kalau Indonesia 12 juta. Nah, ini program yang bagus sekali karena di era pandemi kan kita kurangin interface fisikal ya. Benar. Kalau pakai KRIS ya malah nggak deketan. Iya. Yang penting QR-nya ada dimanapun tempatnya, kita scan langsung transaksi jalan. Nah itu contohnya inovasi-inovasi di sistem pembayaran yang tadi Efektif dan sehingga efisien ya, masyarakat Pak. dapat melakukan secara efektif dan efisien gitu kira-kira. Jelas sekali jawabannya. Berarti di tahun kedua ini makin banyak target yang diusung ya Pak sama Bank Indonesia untuk lebih banyak, lebih wide lagi penyebaran dari merchant-merchant yang dituju ya Pak. Betul, betul. Nah, karena sebenarnya yang saya baca Bank Indonesia sebenarnya sudah mengeluarkan pembayaran non tunai sejak tahun 1990-an ya Pak. Namun dengan adanya QRIS ini sebenarnya lebih memudahkan ya Pak tahap untuk sistem pembayarannya. Dan Sangat dan cocok di era pandemi. wah, Nah, cocok sekali di situ. apalagi untuk milenial seperti generasi Bank Indonesia ini nih Pak ya, Seperti makin banyak. Rian, teman gitu. Iya, dan teman-teman yang mungkin lagi nonton juga mungkin lebih prefer ke pembayaran seperti itu ya Pak, karena memang mobile kan ya Pak bentuknya juga, jadi nggak repot-repot uang Nggak recehan repot, dan terima iya. uang kembalian ya Pak ya. Heeh. Bener banget. Nah, QRIS ini itu ada dalam peraturan PADJ, yaitu peraturan anggota Dewan Gubernur yang diluncurkan pada tahun 17 Agustus 2019. Ya. Nah, pertanyaan ketiga nih Pak. Tadi kan kita udah menyinggung sedikit ya mengenai KRIS ya Pak. Ya. Membahas tentang KRIS, mungkin ada beberapa masyarakat yang masih belum paham nih Pak. Nah, sebenarnya KRIS itu apa sih Pak? Dan cara penggunaannya bagaimana Pak? Ya, KRIS itu semacam interface ya, cara pembayaran yang sumber dananya bisa berasal dari rekening kita, ya kan, ketika top up, Ya. atau dari e-money, atau dari kartu kredit. Itu sumber cara ngisi KRIS-nya tuh 3 itu.
Nah, kris sendiri itu sangat mudah karena masyarakat pengguna hanya perlu untuk mendownload apa yang ada di mobile application ya, tinggal dipilih. Setelah di-download itu nanti diisi saldonya supaya bisa digunakan untuk transaksi. Nah, kalau sudah bisa digunakan transaksi, udah transaksi. Tapi kalau kita bicara kris itu ada 2 jenis ya. Yang pertama namanya merchant presented mode. Ya, bahasa Inggrisnya kan merchant presented mode. Jadi merchantnya yang nunjukin QR-nya, handphonenya nasabah itu yang ngebaca, yang nyeken. Itu merchant presented mode atau MPM. Yang kedua namanya CPM, customer presented mode. Customer yang punya QR di handphone, nanti tokonya yang nyeken, yang ngebaca, dibalik ya. Dan yang sekarang lagi beredar di Indonesia itu masih merchant presented mode. Kita menunggu 17 Agustus nanti pada tahun kedua kris itu kita akan uji cobakan atau kita launchkan insya Allah ya yang namanya customer presented mode. Wih. Jadi teman-teman enak kan punya QR. Aku mau transfer, udah mana nih? Kayak gini aja Pak. Langsung. Jadi itu. Terus yang kedua juga ada improvisasi. Kalau kita bicara QR itu kan biasanya handphonenya didekatkan dengan QR yang ada di toko atau di merchant ya. Itu artinya jarak kita dengan merchant itu dekat. Ada yang namanya TTM. TTM itu tanpa tatap muka. Ya ini cara baru, bisa dikatakan inovasi tapi sebenarnya cara ya. Misalnya kalau teman-teman Genbi beli barang di salah satu lapak, ada istilahnya COD. Ah iya Pak. Cash kan? Iya, cash. Nah ini bisa nggak cash? Caranya bagaimana? Ya caranya penjualnya atau pengantarnya bawa QR. Nggak tahu caranya gimana di handphone atau di mana. Kita pembelinya kan barangnya nyampe di rumah, nggak usah ngeluarin cash. Mana QR-nya? Kita scan. Nah itu namanya TTM. Tanpa tatap muka dengan yang ngejual. Iya baik Pak. Contohnya lagi kalau teman-teman mau wakaf atau mau zakat, ya kan? Iya. Kan dikasih selebaran aja di sini, terus habis itu kita scan, udah jalan tanpa tatap muka. Tanpa Jadi tatap muka. itu ada cara juga tanpa tatap muka untuk menggantikan cara pembayaran cash. Tapi kalau jenis kris sendiri ada 2 tadi ya. Iya. Ada Merchant MPM, presented mode, ada customer CPM. presented mode. Gitu. Berarti di tahun kedua ini BI lagi mempersiapkan nih Pak untuk Iya, yang kalau- jenis 2 ini ya. Bener, kalau udah punya CPM kan enak, saya punya kris. Mau transfer nih. Itu kira-kira. Yang saya ketahui Pak mengenai kris ini sebenarnya sebelum lebih menyebar kayak gini, sebelum mungkin saya bisa katakan sebelum menjadi lebih universal, Ya. sifatnya masih eksklusif ya Pak? Atau QR code itu memang bisa dibaca oleh penerbit merchant itu sendiri sebelumnya? Dan yang saya ketahui sekarang justru malah sudah inklusif, bahkan jadi para merchant, para penjual misalnya UMKM nggak perlu lagi jajarin beberapa merchant untuk satu kode aja, nggak perlu ya Pak? Aduh Rian ini pintar sekali. Memang sebelumnya itu eksklusif ya. Misalnya merchantnya menggunakan salah satu penyelenggara PJSPA ya. Ya. Ya yang bisa pakai customer yang punya aplikasi A. Aplikasi B nggak bisa dipakai. Nah itu kan nggak efisien. Iya benar banget Pak. Karena kenapa? Kalau kita biasa belanja di 4 merchant dengan penyelenggara PJSP ABCD, berarti kita harus ngisi uangnya di walletnya itu 4 kali kan? 4 kali benar Pak. Nggak efisien. Nanti kan saldonya banyak terus tersisa gitu kan, apalagi anak-anak muda sekarang kan nggak mau ada yang kosong, never give up lah shopping ya. Gitu. Jatuhnya berarti bukan membawa dampak jadi praktis, malah sebenarnya Malah lebih banyak komponen yang masuk sebenarnya Pak. Dompet-dompetnya beda-beda. Benar, ada inefisien. Oh, inefisien. Dari sisi konsumen terutama ya, karena harus nyimpen di beberapa wallet. Dengan adanya kris, karena penyelenggara sekarang harus ikut kris. Ya teman-teman mungkin pilih 1 atau 2 nih saran kita. Ya kalau teman-teman kan yang muda-muda senengnya yang diskonnya banyak ya terserah. Ya jangan semuanya, kalau semuanya nanti uangnya ada di semua. Jadi ini yang membuat tadi disampaikan inklusif atau bahasa paymentnya
interoperable. Jadi interoperable itu artinya bisa diterima di mana aja. Nah, itu dia. Mungkin salah satunya bisa dikatakan universal karena itu kali ya Pak? Nah, universal karena interoperable. Jadi dibahasakan lagi universal. Bisa digunakan untuk semua. Tapi semakin kesini memang jangkauannya semakin efektif ya Pak dan semakin lebar juga ya Pak? Semakin lebar. Oke. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Jadi Curious ini mengusung konsep yang namanya cememuah ya teman-teman. Nah, atau gabungan dari kata cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Betul. Nah, dari beberapa poin itu nih Pak Oni, bagaimana cara sih masyarakat mempunyai stigma bahwa QRIS ini merupakan sistem pembayaran yang aman. Nah, apalagi di masa pandemik seperti ini ya Pak Oni ya. Mungkin aman bukan hanya tentang kesehatan, seperti beberapa kasus skimming di dunia online mengenai dalam lingkup keuangan bisa jadi itu aman dalam jangkauan database. Ini menurut Pak Oni gimana agar masyarakat bisa menilai bahwa QRIS ini aman Pak? Ya, kalau aman itu selain dari sisi kesehatan, dari sisi keamanan itu pertama dananya dulu ya, setelah itu datanya. Kalau dananya aman karena penjual dapat notifikasi. Jadi kalau saya jualan, Rian atau teman-teman Genbi beli barang saya, udah bayar, scan, payment successful gitu kan, saya dapat notifikasi, udah masuk dananya, aman dong. Dulu di salah satu negara Cina lah, di Cina dulu sempat pertama itu QRIS-nya itu dipalsu QR-nya. Jadi ketika dibayar, masuk ke rekening orang lain, bukan pedagang. Pedagangnya nggak tahu nih, udah masuk belum. Nah, dengan yang sekarang ini untuk menghindari itu, dengan adanya feature notifikasi, pedagang tahu, oh ya udah masuk, aman, ya kan? Itu satu. Yang kedua data. Kalau data itu juga aman karena dikelola datanya oleh peten. Merchant-merchantnya itu dikelola oleh peten, ya kan? Peten itu lembaga yang mendaftarkan nomor-nomor merchant, karena setiap QR itu ada sandi merchantnya, alamatnya, rekeningnya dan sebagainya yang hanya bisa dibaca oleh si peten itu. Ya, peten itu singkatannya Lembaga Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional. Jadi semua merchant pasti didaftar di situ, ini demi keamanan data. Yang kedua, keamanan data nasabah. Keamanan data nasabah ini aman karena syaratnya satu ya, pilih penyelenggara QR yang berizin. Kayaknya kalau nggak berizin nggak dikeluarin lah sama BI. Iya benar. Nah yang berizin itu sebelum diberikan izin pasti dites. Datanya dicoba, dites. Bisa nggak diterobos itu. Ya kan? Nah kalau sistemnya sudah handal dan aman, ya udah datanya aman. Jadi insya Allah dengan yang berizin itu saya kira akan aman karena mereka juga punya deteksi dengan mesin learning-nya, melihat velocity transaksi, kecepatan transaksi misalnya ya. Kalau kita bicara fraud itu kan ketahuan ya dari pola kan. Misalnya satu hari orang beli pulsa 6 kali berturut-turut, udah itu langsung di stop biasanya. Ada apa ini? Berarti digunakan. Itu macam-macam lah caranya. Dan itu dites sama Bank Indonesia. Jadi itu yang dikatakan aman selain dari sisi kesehatan, dari sisi penjualnya, dari sisi penggunanya, ya itu aman insya Allah ya. Jadi jangan ragulah menggunakan QRIS. Kalau sampai terjadi apa-apa, itu pun disediakan di dalam aturan kita. Yang namanya penyelenggara QRIS itu harus punya yang namanya dispute resolution procedure. Kalau ada masalah, udah tinggal dilaporin, ya diselesaikan sesuai dengan tadi dispute resolution prosedurnya. Itu instrumen bila ada kesalahan ya Pak bagi merchant ya Pak? Iya. Oke, baik. Berarti sebenarnya QRIS ini aman karena memang yang di Indonesia ini auto terintegrasi ya Pak. Misalnya bila memang merchant sudah menerima pembayaran, memang integrasi tidak pakai ke pihak selain dari penjual dan pembeli ya Pak. Dari kasus yang negara Cina tadi Bapak sebutkan ya Pak. Dan kenapa QRIS aman? Karena standarnya global. Jadi di dalam QRIS itu ada aplikasi yang mengacu kepada IMVICO. IMVICO itu yang di Eropa Amerika sistem digunakan dan diakuin dia tuh keamanannya tinggi. Untuk diketahuin ya. Jadi kan nggak ngarang-ngarang lah istilahnya. Udah best practice bener tuh di aplikasinya. Ada standar tersendiri juga ya Pak untuk Bank Indonesia. Jadi untuk dari segi kesehatan sudah pasti lebih aman ya Pak dibanding pembayaran tunai gitu. Karena kan memang tanpa sentuh tangan mengurangi ya Pak sebenarnya mengurangi.
juga udah terintegrasi. Database yang pertama dana dari nasabah dilindungi, kedua database dari nasabah juga terlindungi ya Pak. Benar-benar Pak. Oke, juga banyak mungkin yang bertanya Pak. Merchant sekarang tuh memberi segala promo tuh free Pak. Tapi sekarang ini mulai dikenakan biaya admin nih Pak. Adakah Kris ini untuk menambahkan atau adding some administration fee Pak? Mungkin masyarakat belum tahu nih Pak, apakah ada fee-nya? Jadi kalau untuk konsumen nggak ada biaya spesial pun ya. Kalau untuk merchant itu ada biayanya juga sangat rendah. Setiap transaksi itu 0,7, ada yang 0,5 ya, tergantung. Ada yang 0 malahan ya, ada untuk tempat-tempat ibadah. Dan biaya itu masih belum diterapkan karena masih pandemi kan. Nanti biayanya diterapkan kalau nggak salah Desember ya. Tadinya Juni tapi diundur lagi sampai Desember. Jadi biayanya sangat murah. Kenapa kok ada biaya, pertanyaannya? Nah, apa-apa itu kalau nggak ada biaya, tapi asal biayanya nggak berlebihan ya, nggak sustain. Karena yang namanya teknologi butuh investasi, butuh pemeliharaan, sehingga mau nggak mau ya memang itu konsekuensi daripada peningkatan layanan dan keamanan, kenyamanan ya. Ya biayanya tapi nggak besar loh, itu 0,7, 0,5 ya. Presentasinya masih di bawah 1 ya Pak? Masih di bawah 1, karena debit card itu 1 loh biayanya. Bukan untuk konsumen ya, yang kena biaya itu tokonya. Nah kenapa kok toko dikenakan biaya? Yaitu pengganti handling cash. Kalau bayar cash itu kan perlu kembalian, ada resiko uang palsu. Kalau uangnya udah terkumpul, butuh cost of transportation menuju di bank untuk di store, iya kan? Nggak mungkin uangnya terus, wah itu nggak mungkin. Nah, malah ada resiko nanti hilang atau apa. Itu kira-kira Rian. Ya jadi untuk nasabah sendiri sebenarnya tidak ada administration fee, tapi adanya itu di penjual atau merchant. Nah itu kisaran di bawah 1. Memang di bawah 1% ya Pak ya? Dan itu juga belum diterapkan selama pandemi ini dan akan dimulai di Desember ya Pak ya? Iya. Jadi nggak usah takut lagi ya mengenai administration fee pada penggunaan Kris. Nah, setelah hampir 2 tahun nih Pak, bulan depan kita sudah menginjak umur Kris yang 2 tahun ini Pak, genap 2 tahun. Adanya Kris ini apa aja sih yang udah dilakukan Bank Indonesia agar masyarakat lebih mengenal dan sadar dengan adanya Kris ini Pak? Ya. Dengan adanya Kris, yang pertama kita edukasi dan sosialisasi terus-menerus ya, continue. Yang kedua kita juga fasilitasi UMKM ataupun penjual di pasar-pasar pakai Kris. Jadi kalau pakai Kris nanti juga bisa mengantarkan mereka go digital. Jadi kita fasilitasi, siapa yang mau Kris nanti untuk masuk pasarnya kita bantu juga untuk bisa jadi partner ya Pak? Member di Tokopedia atau di Bukalapak atau di Blibli dan semuanya deh. Nah itu yang kita fasilitasi. Nah, dan dengan Kris juga ya ada kita fasilitasi kemudahan-kemudahan dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran. Jadi termasuk di tempat pariwisata, termasuk di tempat kuliah. Sekarang kita terus ke komunitas-komunitas. Sehingga diharapkan 12 juta itu tercapai, dan kalau udah tercapai udah nggak usah pakai target lagi, berarti udah terjadi digital native. Udah digital native itu Kris sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Seperti uang tunai kalau dulu kan selalu ada di dompet dan sebagainya. Nah sekarang apa-apa selalu ada di handphone, Kris di handphone. Kalau untuk saya pribadi Pak ya, mengenal Kris itu Bank Indonesia sudah cukup melakukan kampanye yang luar biasa Pak. Pertama dari YouTube Bank Indonesia mengenai penerangan Kris itu selalu continue ya, tidak hanya satu konten saya lihat di YouTube, benar Pak ya? Betul. Selalu continue dengan adanya inovasi-inovasi dari tahun 2019 itu sendiri, dengan sekarang makin baru sampai tahun 2021 saya masih lihat itu selalu ada pembaruan konten sih Pak. Nah untuk di kampus sendiri Bank Indonesia sempat main ke kampus saya untuk melakukan seminar waktu itu untuk memperkenalkan Kris. Saya rasa memang untuk cara Bank Indonesia ini mengenalkan Kris sudah sangat baik Pak. Nah, berarti untuk 12 juta, kalau sudah tercapai 12 juta itu bisa dikatakan sebagai massive achievement ya Pak untuk Bank Indonesia ya, kalau misalnya sudah tercapai ya Pak. Jadi setelah 12 juta itu diharapkan transaksinya. Sekarang akseptasinya dulu diterima ya. Kalau udah 12 juta lebih, harapannya transaksinya itu akan mendukung pemulihan ekonomi. Karena ekonomi pulih itu karena transaksinya
banyak, transaksinya bagus. Jadi transaksi sama dengan ekonomi. Jadi kita mendukung juga pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Pertanyaan terakhir Pak, dari Genbi Jakarta bahwa Indonesia kan masih terdapat wilayah 3T nih Pak, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Lalu apa Bank Indonesia memiliki rencana lagi untuk memperluas jangkauan kris ke daerah-daerah tersebut? Ya, jadi kris ini saat ini sudah diterapkan atau sudah bisa masuk ke area 3T, tapi itu masih terbatas. Jadi 3T itu tergantung dari ketersediaan infrastruktur ataupun yang dimaksudnya broadband ya. Broadband dari Sabang sampai Merauke itu sekarang kan lagi dibangun oleh pemerintah, dalam hal ini Kominfo ya. Dan memang sama Pak Presiden diminta ngebut supaya area-area yang blank spot atau tidak terjamin, tidak terjangkau oleh internet atau jaringan data itu nantinya bisa menikmati kemudahan digital termasuk kris. Jadi kita kolaborasi dengan Kemenkominfo, dengan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan digitalisasi di Indonesia. Nah, salah satu syarat digitalisasi itu adalah ketersediaan broadband dari Sabang sampai Merauke, dan saya dengar itu mau dicapai di kalau nggak salah tahun 2022 ya. Seluruh Indonesia. Jadi nanti ada waktunya di mana semuanya digital. Baik. Jadi udah nggak ada batas, kuliah bisa dari. Nah, dan digital itu nanti terjadi kesetaraan kualitas karena orang peroleh informasi yang sama ya. Kalau sekarang kan Jawa lebih maju karena infrastrukturnya lebih dulu. Ya. Tapi nanti belum tentu kalau semua udah merata kan. Jadi semua orang mau menggunakan nggak hanya sistem bayaran tapi juga keahlian, edukasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini luar biasa. 3T tinggal tunggu waktunya sebentar lagi. Kalau infrastrukturnya sudah terjangkau, Bank Indonesia pasti hadir di sana secara intensif agar terjadi percepatan penerapan digitalisasi di daerah. Dan yang kedua untuk diketahui, nah sekarang setiap provinsi itu diwajibkan bentuk tim yang namanya tim perluasan dan percepatan digitalisasi daerah, di mana kantor Bank Indonesia menjadi wakilnya ya, bersama kepala daerah. Nah, ini kesempatan yang bagus untuk Indonesia untuk memperkenalkan, mengedukasi masyarakat bagaimana menerima, memperlakukan, dan memanfaatkan digitalisasi dari berbagai sektor ya, baik sistem bayaran ataupun yang lain-lain. Seru kan Rian? Oh, seru banget. Jadi sembari berjalannya waktu nih Pak, 2022 Ya. Digitalisasi makin banyak nih Pak, tidak hanya dalam berbentuk transaksi ya Pak ya. Betul. Baik Pak. Nah, gimana nih teman-teman mengenai penjelasan langsung mengenai serba-serbi QRIS bersama ahlinya langsung Pak Oni dari kantor perwakilan Bank Indonesia Jakarta. Keren dan gampang banget nggak sih pakai QRIS? Nah, makanya jangan khawatir lagi untuk menggunakan QRIS karena di situ nggak ada biaya admin ya. Dan QRIS sendiri sudah tersebar di berbagai provinsi Indonesia sehingga teman-teman sangat mudah untuk melakukan pembayaran di berbagai macam merchant. Nah, bisa kalian gunakan nih dari mulai pasar tradisional ya Pak, mall, universitas hingga yang tadi disebutkan Pak Oni di tempat-tempat pariwisata gitu. Nah, untuk kalian yang ingin tahu lebih banyak mengenai QRIS atau program-program Bank Indonesia lainnya, kalian bisa reach website dari Bank Indonesia di www.go.id atau kalian bisa pantau Instagram kita di genbi.jakarta karena masih banyak banget info-info menarik dan insight yang bermanfaat untuk kalian. Nah, upcoming project kita akan mengadakan Genbi Mengajar. Nah, teman-teman yang curious sama project itu bisa stay tune on our Instagram dan tetap jaga kesehatan, stay safe dan stay healthy. Nah, untuk Pak Oni nih, harapannya apa nih Pak untuk generasi millennials nih, ditambah lagi dengan adanya QRIS. Harapan Pak Oni gimana nih terhadap generasi kami? Ya, kami sangat berharap dan sangat bersandar sama generasi muda untuk kemajuan digital di Indonesia. Nah, harapan kami, ayo teman-teman mengenali, menerima, memperlakukan, dan sekaligus turut memberikan edukasi, sosialisasi QRIS secara langsung maupun tidak langsung kepada kolega, kepada teman-teman ataupun masyarakat. Saya yakin di era digital ini sangat kesempatan yang luar biasa untuk generasi muda. Jangan dilewatkan, ambil,
terapkan, pelajari, dalami, dan berinovasi ya setelah itu. Dan tidak lupa tetap jaga kesehatan. Benar sekali. Terima kasih. Jadi sebagai milenial jangan pakai aja ya Pak ya, harus tahu itu dibalik dari QR code itu apa ya Pak. Nah, sekian episode perdana kali ini mengenai Kris bersama Pak Oni. Semoga bermanfaat podcast kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.